Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa di vlog Bowo Sulaiman. Dan Mas dalam suasana santai, nggak ngapa-ngapain, harus berpikir keras supaya tetap produktif ya, untuk tetap aktif dan berhubung punya channel YouTube sendiri harus berpikir gimana nih supaya YouTube channelnya bisa berkembang. Nah, kalau udah ngomongin masalah YouTube, pasti setiap hari waktu kita banyak dihabiskan untuk nonton YouTube. Malumlah, berbeda dengan 5 tahun yang lalu barangkali ya, ketika YouTube baru mulai berkembang, tidak begitu banyak orang yang nonton karena kebanyakan orang memikirkan ini kuota akan habis, internet akan habis. Namun setelah 5 tahun belakangan ini, wifi ada di mana-mana, internet lebih murah, di rumah pun sudah pasang TV kabel dan juga internet. Jadi internet sekarang lebih mudah dan lebih gampang untuk diakses. Salah satunya adalah menonton YouTube channel. Nah, kalau favoritnya sahabat Bos Channel itu YouTuber siapa sih? Pasti mempunyai favorit yang berbeda-beda. Nah, kali ini gue akan menceritakan mengenai sedikit kekaguman gue mengenai seorang YouTuber yang per hari ini dijuluki sebagai YouTuber dengan penghasilan terbesar di Indonesia. Dia adalah Baim Wong dengan YouTube channelnya yaitu Baim Paula atau Bapau. Dan ya pasti ya Baim ini kan lahir tanggal 27 April dan bisa dibilang bintangnya adalah Taurus. Nah, sedikit nih kalau saya melihat kalau orang Taurus ini pekerja keras itu pasti. Yang kedua adalah keras kepala. Tapi keras kepala tapi dia teguh sama pendiriannya. Kalau dia ingin melakukan segala sesuatu itu apa yang dia suka dan tidak mau dipaksa oleh orang lain. Itu dia ciri khas seorang berbintang Taurus. Nah, apabila ia mengerjakan sesuatu itu akan benar-benar fokus sampai berhasil apa yang dia kerjakan. Nah, satu lagi nih, orang Taurus itu sensitivitasnya tinggi. Dia nggak bisa melihat orang lain susah dan gampang iba dan dengan ringan tangan akan menolong orang lain tanpa pamrih. Itulah ciri khas dari seorang Taurus. Dan satu lagi, apabila dia sudah menemukan pasangan, dia akan benar-benar menjadi family man ya. Ini bagi seorang cowok ya seperti Baim Wong, dia akan benar-benar menjadi kepala keluarga yang baik. Dan asalkan ini sang istri tahu apa kegemaran makanannya dan bisa memasak masakan yang enak, karena orang Taurus itu kelemahannya hanya satu, cuma dimakan. Kasih dia makan makanan yang enak, gak harus mahal, yang cocok dengan lidahnya. Dia akan benar-benar menghargai siapa yang memberikan makanan tersebut. Nah, itu dia sedikit mengenai ciri khas seorang Taurus, dan mudah-mudahan saja ini kan perkiraan gue saja mengenai sosok seorang Baim Wong. Nah, kita akan segera, gue akan sedikit kulik-kulik sedikit ini mengenai YouTube channelnya Bapau Family, Bapau ya, Baim Paula. Dan juga ini sepengetahuan gue ya, karena gue sudah mengikuti selama lebih kurang setahun belakangan ini YouTube channelnya, dan apabila ada hal-hal yang mungkin kurang atau juga masih salah dalam penyampaian dan masih banyak lagi, mohon maaf. Dan yuk coba kita melihat apa sih yang menjadi kesuksesan dari seorang Baim Wong dengan channel YouTube-nya yaitu Baim Paula. Di vlog gue kali ini, gue akan menceritakan mengenai kisah sukses konten kreator dari dalam negeri sendiri. Namun sebelum gue lanjutin video ini, jangan lupa subscribe channel gue, karena subscribe itu kan gratis. Nah, oke. Kekaguman gue dimulai dari YouTuber yang sekarang ini menduduki peringkat pertama sebagai YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi ya pada hari ini. Dan pas tahu dong siapa namanya, dia adalah Baim Wong. Nah, Baim Wong yang memiliki konten channel Bapau atau Baim Paula ini, estimasi penghasilan Bapau dengan subscriber 14,1 juta dan dilihat lebih dari 1,8 miliar kali, itu penghasilannya lebih kurang 1 miliar sampai 17 miliar rupiah per bulan. Wow, gila. Itu gede banget ya. Itu menurut data yang gue lihat dari Social Blade. Sebenarnya sih Baim Wong ini sudah memiliki akun YouTube cukup lama ya. Itu saya lihat di Social Blade itu terdaftar 4 Juni 2016.
entah mengapa kurang begitu aktif, dan baru lebih kurang 1 tahun belakangan inilah Baim Wong kembali membangun dan mengukuhkan dirinya menjadi seorang konten kreator. Dan semuanya dimulai ketika dia berpacaran dengan Paula Verhoeven, menikah, dan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak yaitu Tiger Wong ya. Keanu Tiger Wong. Nah, mengapa Baim Wong yang gue pilih? Karena sosok Baim Wong yang fenomenal, memiliki karakter apa adanya, alias menjadi diri sendiri, nggak jaim gitu ya, menjadi pendorong utama channel YouTube-nya ini melesat cepat kurang dari 1 tahun belakangan ini. Memang sih banyak keuntungan yang didapatkan Baim Wong ini menjadi konten kreator karena dia adalah seorang artis. Dari kalangan artis ini selain sudah punya nama dan dikenal orang, pasti memiliki fans yang lumayan banyak. Selain itu memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk membeli peralatan, mempekerjakan para editor yang handal, dan masih banyak lagi. Nah, walaupun tidak semua artis yang berbakat menjadi YouTuber, bahkan kita lihat banyak yang gagal atau channel mereka tidak berkembang sama sekali karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, gimana dengan YouTuber pemula seperti gue dan juga seperti Sobat Bowo Sulaiman Channel yang bukan artis, orang kampung, orang biasa yang sok kepengen ngetop dan memiliki fasilitas minim? Nggak usah khawatir ya, karena bagaimanapun juga setiap orang mempunyai tujuan masing-masing dan memiliki cara bagaimana caranya ingin mengembangkan channelnya dan juga tetap berusaha secara konsisten dan semaksimal mungkin agar YouTube channelnya bisa menjadi lebih berkembang lagi. Jadi nggak usah minder ya Sob ya, karena banyak kita lihat tuh YouTuber terkenal sekarang ini merupakan orang biasa dari masyarakat umum. Karena ketekunannya, bisa melihat peluang, keunikannya, dan bekerja keras, akhirnya sukses menjadi konten kreator dengan jumlah subscribernya sampai jutaan orang. Dan yang pasti di konten berikutnya bakal kita bahas ya, siapa saja mereka orang-orang yang memulai menjadi konten kreator dari nol, dari nobody menjadi somebody, dan itu banyak banget. Dan nanti gue ceritakan di vlog-vlog berikutnya. By the way, balik lagi ke Baim Paula YouTube channel, bisa dibilang Baim Wong ini adalah orang yang sangat beruntung sekali memiliki seorang Paula Verhoeven. Karena bisa dibilang berkat dukungan dan dorongan Paula Verhoeven lah channel mereka berdua ini berkembang pesat. Memang sih awalnya Paula, kalau gue lihat ini ya, belum begitu nyaman menjadi YouTuber karena kehidupan sehari-harinya kan selalu disorot oleh kamera. Masih kelihatan jaim karena Paula kan seorang model dan peragawati papan atas nomor 1 di Indonesia dengan bayaran termahal. Jadi memang harus benar-benar jaga sikap, jaim, dan masih banyak lagi. Namun ini berkat seorang Baim Wong yang memang apa adanya, kemudian humoris, dan benar-benar mampu mendorong Paula ini untuk bekerja sama membuat konten ini. Akhirnya Paula pun bisa terseret dan akhirnya mulai menikmati gitu ya kegemarannya berhadapan dengan kamera, membuat konten-konten yang menarik dan jauh dari image-nya sebagai seorang model atau peragawati terkenal, karena memang menjadi seorang YouTuber itu berbeda banget ya apabila menjadi seorang model ataupun juga menjadi seorang peragawati. Memang salah satu kunci yang diterapkan oleh seorang Baim Wong ini menurut pendapat gue adalah dia merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri, nggak harus dibuat-buat dan apa adanya. Itulah yang membawa konten ini menjadi kunci dari kesuksesan Baim Paula. Dan di awal membuat konten YouTube, Baim tidak segan-segan ya mencoba berbagai cara agar channelnya berkembang. Salah satunya dengan melakukan sosial eksperimen yang sekarang ini banyak dilakukan oleh orang lain, dan seperti menjadi orang gila, dan ini memang sukses banget. Dia tidak segan-segan dan tidak malu-malu untuk ngeprank orang menjadi orang gila, dan bahkan ini membuat geleng kepala semua orang yang menonton. Kemudian ngeprank orang lain, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan masih banyak lagi. Gue ingat banget untuk merayakan 1 juta subscriber mereka, Baim ini mengajak Paula Verhoeven untuk sama-sama menjadi orang gila. Dan lagi-lagi Paula tidak kuasa untuk menolak ya, dan momen mereka menjadi orang gila tersebut menjadi viral di mana-mana dengan penonton sampai jutaan orang yang melihat konten tersebut. Nah, namun di antara kesuksesan channel Bapau, ada orang-orang yang memiliki andil yang menurut gue, ini ya, pengamatan gue, yang begitu sangat besar. Dan menurut versi gue itu, yang pertama, dia adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Nah, berdua inilah, suami istri inilah yang terutama Raffi Ahmad yang menjadi sahabat Baim selama puluhan tahun, mendorong Baim menjadi seorang konten kreator. Tanpa paksaan dalam tanda kutip ya, seorang Raffi Ahmad, Baim Wong mungkin tidak akan memulai serius membangun channelnya. Dan seorang sahabat yang baik itu memberikan masukan, memberikan bagaimana cara ngedit yang baik, bagaimana memulai gitu ya, menjadi konten kreator, dan itu benar-benar satu masukan yang tulus ya. Dia seorang Raffi Ahmad yang benar-benar sangat dihormati dan dihargai oleh Baim Wong sampai saat ini. Walaupun mereka bisa dibilang bersaing ya dengan konten mereka sama-sama di jalur entertainment, namun bagaimanapun juga kesuksesan itu mereka raih dengan cara mereka sendiri, dan mereka saling menghargai, saling support, dan itulah membuat channel mereka ini semakin berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, setelah Rans Entertainment yang begitu mensupport dan memulai untuk Baim Wong ini membuat YouTube, orang yang tidak kalah penting dalam perkembangan channel Bapau ini, Baim Paula, yaitu Rafathar. Mengapa Rafathar ini gue ketawa? Karena memang sejak kehadiran Rafathar di channel YouTube-nya Bapau ini bisa dibilang meningkatkan subscriber yang luar biasa. Nah, ada apa nih dengan Rafathar ya? Mau nggak mau nih Rafathar ikut mendongkrak viewer Bapau. Apalagi semenjak dimulainya genderang perang antara Baim dan juga Rafathar di awal-awal konten Bapau sampai sekarang. Mereka ini ibaratnya seperti Tom and Jerry gitu, tapi si Rafathar itu masih sangat menyayangi yang namanya Baim, walaupun dia tidak suka ketika dia dikerjain, di prank, dan masih banyak lagi. Namun naluri anak-anak tetap menyayangi dan menghormati Baim Wong. Dan gue nggak tahu nih ketika nanti Rafathar besar, pasti ini akan benar-benar akan berbeda ya ketika dia kecil. Namun dalam hatinya pasti mereka benar-benar dididik untuk menyayangi Baim Wong, walaupun ini akan menjadi bebuyutan nih ketika mereka collapse atau konten-konten mereka dibuat secara bersamaan. Dan yang pasti dengan hadirnya Rafathar di kontennya Baim Wong atau juga di kontennya Rans Entertainment ketika mereka berkolaborasi dengan Baim, membuat banyak penonton gemes dan pengen tahu cerita mereka berdua, dan akhirnya balik lagi, subscriber meningkat dan viewer mereka menjadi bertambah gila-gilaan berkat hadirnya Rafathar ini. Nah, itulah sebabnya banyak sekali konten collabs antara Bapau dan Rans Entertainment yang melibatkan Rafathar yang selalu ditunggu-tunggu oleh fans kedua channel tersebut. Nah, ada satu orang yang cukup mempengaruhi keberhasilan ketika di awal-awal Baim Paula ini membangun kontennya. Dia adalah Nenek Iro. Kalau udah ngomongin Nenek Iro ini pasti semuanya dibuat tertawa dengan keluguan dan kelucuannya. Namun bisa dibilang di awal-awal pertemuan Baim Wong dengan Nenek Iro bisa dibilang mengundang atensi penonton baru dan subscriber baru. Nenek Iro menjadi sosok fenomenal dengan segala kelucuan dan keluguannya, sampai-sampai dibuat banyak konten mengenai Nenek Iro yang sekarang ini sudah menjadi bagian dari keluarga Bapau ya. Dan selain Nenek Iro, kita tidak bisa menampilkan yang namanya sosial eksperimen yang terus berlanjut. Banyak kisah atau kejadian yang menurut gue terjadi secara spontan dan tidak pernah terduga. Orang yang didatangi untuk dibantu menurut Baim sudah merupakan kehendak dari yang di atas, dari Allah. Padahal ada ratusan ribu pesan yang masuk, dan sepertinya secara acak dia bisa mendapatkan siapa yang akan dikunjungi atau dibantu. Dan ada satu konten yang membuat gue benar-benar terharu dan meneteskan air mata. Di saat Baim ini menyusuri jalan di pinggir kota Jakarta sewaktu bulan puasa kemarin, menjumpai seorang bapak mencari ikan di sungai yang keruh. Secara spontan Baim turun dari mobil dan menanyakan aktivitas bapak tersebut. Nah, bapak itu menceritakan betapa susahnya menjaring ikan dan mendapatkan uang untuk biaya keluarga. Dan ketika Baim memberikan uang, bapak itu menolak dengan alasan dia tidak mau orang di rumahnya akan menanyakan dari mana uang sebanyak itu dia dapatkan. Dan menurut gue itu adalah konten mahal banget dan jarang-jarang bisa dibuat oleh konten kreator manapun. Dan itu penontonnya sampai 2 atau 3 juta ya, yang menyaksikan kisah kejadian mengenai seorang bapak yang susahnya mencari ikan di air keruh untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan yang terakhir menurut gue yang gak kalah penting banget ini adalah hadirnya Keanu Tiger Wong.
Keanu bisa dibilang salah satu bintang di channel Bapau selain Rafathar. Bayang lucu dan menggemaskan ini selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar Bapau yang mau tidak mau ikut mendongkrak jumlah subscriber Baim Paula, termasuk juga jumlah jam tayangnya. Sebenarnya masih banyak lagi sih orang lain, hal-hal lain maksud gue yang menjadi pemicu kesuksesan seorang Baim Wong membangun YouTube channelnya seperti sekarang ini. Seperti memberikan giveaway. Nah, bayangin aja siapa sih yang nggak pengen mendapatkan uang jutaan rupiah, motor atau mobil, dan ini menjadi daya tarik untuk meningkatkan subscriber dan juga jumlah jam tayang. Selain itu juga dukungan dari tim Bapau, support yang luar biasa, dan tentunya support dari sang istri tercinta Paula Verhoeven. Baim Wong juga sosok yang tidak pelit ya untuk diajak collabs dengan YouTuber lainnya, terutama teman artis, dan mendorong agar mereka juga maju bersama-sama agar bisa meningkatkan subscriber bagi teman artis yang baru memulai YouTube channel mereka. Nah, gimana Sobat Bowo Sulaiman? Itulah sedikit banyak mengenai kesuksesan Baim Wong menjadi seorang konten kreator, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal lainnya. Karena ini kan menurut versi gue, dan sebagai orang yang cukup ngefans ini sama Bapau dan mengikuti perkembangan YouTube channel mereka dari awal. Dan sekali lagi selamat buat Bapau yang menjadi YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi saat ini. Dan perkiraan gue sih sampai akhir tahun nanti jumlah subscribernya Bapau ini akan membayang-bayangi yang namanya Ria Ricis dan Atta Halilintar. Karena ini orang bener-bener gokil, pemikirannya out of the box, dengan konten-konten kreatif yang membedakan Baim dengan konten kreator lainnya. Itulah sedikit banyaknya mengenai kesuksesan seorang Baim Wong menjadi seorang konten kreator, dan mungkin masih banyak lagi hal-hal lainnya karena ini kan menurut versi gue sebagai orang yang cukup ngefans sama Bapau dan mengikuti perkembangan YouTube channel mereka dari pertama kali. Dan sekali lagi selamat buat Bapau yang menjadi YouTuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi saat ini. Dan perkiraan gue sih sampai akhir tahun ini jumlah subscribernya akan membayang-bayangi Ria Ricis dan juga Atta Halilintar. Karena orang ini benar-benar gokil, out of the box, dan konten-konten kreatifnya itu benar-benar bisa membedakan dengan konten kreator lainnya. Dan semoga kesuksesan Bapau ini bisa memotivasi ya buat YouTuber-YouTuber baru atau pemula, karena kesuksesan itu tidak bisa didapatkan secara instan. Oke lah kalau kayak gitu, Bowo Sulaiman pamit dulu ya. Sudah ngobrolnya udah banyak banget, udah ngalor ngidul kemana-mana. Yang pasti mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscriber ya channel gua biar dapat pahala. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.